Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai janji saya yang kemarin saya suruh komen ya. Bagi siapa yang ingin dibikinin tutorial cara perakitan kabel bodi di motor C70, motor keluarga Supra, saya akan bikinkan. Karena kemarin lumayan banyak yang minta ya. Jadi saya akan penuhi janji saya. Jadi sebelum merakit kabel bodi, kita itu harus pahami dulu mas. Jadi jangan dihafalkan tapi dipahami ya. Kita pahami dulu. Nah, untuk menentukan awalnya kita merakit sebuah kabel bodi, itu kita itu rakit dulu yang induknya dulu. Jadi untuk bagian sen, bagian klakson, terus untuk lampu penerangan dan starter itu belakangan. Yang penting itu kita buat induknya dulu ya. Nah, di sini saya akan kasih contoh kabel bodi yang sangat simpel sekali. Jadi tidak membutuhkan kabel yang banyak. Diagramnya seperti ini. Sebelum berlanjut ke diagram, biar tidak mumet nanti saat saya menerangkan, kita pahami dulu jalur CDI-nya ya. Nah, ini kalau CDI Grand Supra jalurnya seperti ini ya. Ini hadap ke sini. Nah, yang nomor 1, soket nomor 1 ini, itu jalur menuju ke pulser ya, yang ini. Jadi jangan ditengok warna kabelnya, jangan dilihat warna kabelnya ya. Terus yang nomor 2 ini kosong. Nah, sini biar enak jelaskannya. Yang nomor 2 ini kosong. Yang nomor 3 ini menuju coil ya. Yang nomor 4 ini input dari spool pengapian ya. Saya akan coba pelan-pelan biar mudah dimengerti. Terus yang tengah ini menuju ke kontak. Biasanya warnanya hitam garis putih kalau masih standar pabrik. Terus yang paling nomor 6 paling ujung sini ini ke masa ground ya. Oke, sudah paham ya. Jadi pulser kosong, terus coil, terus pengapian, spool pengapian, kontak, dan masa. Paham ya yang untuk CDI. Nah, nanti biar nggak bingung saat saya itu menjelaskan diagram kelistrikannya. Terus yang ke kiprok. Nah, kiprok, kemarin ada yang bertanya, persamaan kiprok Supra itu apa? Sebetulnya kalau sebuah motor itu mau pakai kiprok apa aja itu bisa mas ya. Jadi kalau nggak mau merubah soket, kalau mau merombak kiprok itu sangat sederhana sekali. Jadi untuk keluarga Supra, jalur kiprok ya, jalur kiprok keluarga Supra itu seperti ini. Ini bukan punya Supra ini punya Revo Absolute. Kalau Revo Absolute dulu ya biar enak ya. Jadi kalau jalur kiprok Revo Absolute, terus Jupiter, Vario, dan Spin dan lain sebagainya itu sama mas ya. Terkecuali yang beda itu posisi kabel ini hanya Supra dan sampai Revo lama. Mestinya seperti ini. Grand Supra, kalau Grand itu sudah beda bentuk ya. Tapi soketnya tetap sama 4. Nah, itu jalurnya sama. Grand, Supra, terus Legenda, terus Revo lama ini, terus Supra Peak New ya. Itu jalurnya sama. Nah, tapi kalau sudah naik ke Revo Absolute itu sudah beda jalurnya. Jadi untuk yang Revo Absolute, terus Vario, Jupiter, Mio itu jalur kabelnya sama. Ya. Jadi itu bisa dipakai semua, bisa saling tukar. Ya, jadi nggak usah ngerubah soket. Nah, ini untuk jalur yang Revo Absolute, Vario, Jupiter, Spin, jalurnya seperti ini. Yang paling atas nomor 1 ini adalah masa ya. Yang nomor 2 ini adalah input dari spool. Jadi kabel pengisian, input kabel pengisian ya. Yang nomor 4 nomor 2. Yang nomor 3 ini menuju aki
Yang nomor 4 ini spool penerangan. Untuk dari spool penerangan disaring dulu ke sini, baru dioper lagi ke lampu depan. Seperti itu ya. Terus untuk jalur bagian yang Supra itu tinggal balik seperti ini. Soketnya seret dibalik seperti ini. Nah, wes gampang. Nah, jadi kebalikannya yang motor repo absolut. Jadi kalau yang Supra seperti ini. Yang nomor 1 itu untuk aki. Yang nomor 2 itu untuk penerangan ya. Penerangan, spool penerangan ke lampu. Yang nomor 3 itu massa. Yang nomor 4 itu dari spool pengisian. Begitu ya. Paham ya? Untuk jalur kiprok. Nah, kemudian kalau sudah paham jalur kiprok dan CDI-nya, kita pahami diagram kelistrikannya, kabel bodinya. Urutannya seperti ini. Ini kabel induknya dulu biar nanti mudah dimengerti. Memang sengaja belum saya rakit semua agar mudah dimengerti. Nanti kalau durasi video terlalu panjang, saya akan buat 2 video. Oke, kita mulai dari spool. Di spool ya. Di spool itu ada kabel 5 buah ya. Ini. Nanti saya ganti mode dulu kamera. Kita mulai lagi. Dari spool itu ada 5 buah kabel. Pokoknya perhatikan yang saya pegang. Saya akan coba pelan-pelan dan sejelas mungkin. Ini dari spool. Nah, yang 2 ini kalau standarnya warna biru garis putih dengan warna merah garis hitam. Tapi ini sudah gantian, jadi abaikan warnanya. Yang penting yang 2 untuk spool dan pulser itu larinya ke CDI. Larinya ke sini ya. Nah, itu lari ke CDI. Untuk posisinya sudah yang pertama tadi saya jelaskan. Terus yang ketiga buah kabel ini ada warna kuning dengan warna putih dan warna hijau. Yang warna hijau ini menuju ke massa. Untuk menuju kemananya itu terserah kalian mau ditaruh di mana posisi massanya ya. Ini massanya saya taruh ke sini terus ke sini ya. Nah, untuk posisi massa itu terserah, tergantung nanti kalian mengondisikan ya sesuai seleranya. Terus untuk yang putih ini menuju ke kiprok. Sudah habis, nggak ada lagi jalurnya ya, nggak dicabang-cabang lagi. Terus yang kuning ini menuju kiprok, terus dicabang seperti ini ya, dicabang seperti ini. Spool masuk kiprok, terus dicabang seperti ini. Nah, kemudian kabel ini nanti lari ke depan sini, naik ke atas ya, tanpa melewati kontak ke depan ya. Terus nanti masuk ke sakelar. Nah, ini contoh sakelar Pixen. Karena ini mau menggunakan sakelar Pixen. Nah, di sebuah sakelar ini ada 2 buah tombol ya. 2 tingkatan ya. Ini 0 1 2 1 2. Nah, yang kalau kita masih mau menggunakan yang standar untuk lampu penerangan depan, masih menggunakan sistem AC seperti ini ya. Itu nanti yang kabel kuning ini dibuat kabel panjang seperti ini terus ke depan ya. Ke depan terus ke atas. Itu nanti masuknya ke sini. Nih. Jadi ini yang untuk panel on off-nya ini ya, on off-nya ini di sini ada 3 buah kabel, itu sudah pasti ya. Kalau dia itu 2 tingkatan. Jadi yang kabel spool penerangan ini masuk ke, kalau ini motor saklar motor Pixen, jadi warnanya biru. Ini nanti masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Contohnya seperti ini, biar lebih mudah dipahami ya. Ini masuk, api dari kiprok masuk, tag ke sini ya.
Terus saat saklar itu di on 1 ya, sekali ke depan tek. Nah, yang ini nanti akan terhubung Mas, antara kabel 1 dengan kabel 2 ini akan terhubung. Nah, yang kabel 2 ini nanti akan terhubung ke lampu kota seperti lampu belakang dan lampu senja. Terus saat ditarik lagi ke depan, di on kan lagi ke depan, tap. Nah, dia akan terhubung lagi dengan ini ya, akan terhubung lagi dengan ini. Nah, untuk saklar itu ada macam-macam Mas ya, ada yang 4 kabel, ada yang 3 kabel. Kalau di Supra itu kan 4 kabel ya. Nah, kita sekarang bahas yang 3 kabel aja dulu biar mudah dimengerti. Nah, saat di on kan dua tingkatan. Nah, ketiga-tiganya ini akan terhubung. Nah, terus yang ketiganya ini untuk menuju ke lampu depan Mas ya. Jadi ini masuk, ini 0, belum disaklar. Saat kita on kan tek ya. Nah, yang ini nanti menuju ke lampu senja dan lampu belakang. Terus saat kita on kan lagi, sekali lagi tek, ini baru menuju ke lampu depan, lampu utamanya. Itu untuk yang bagian lampu penerangan. Nah, terus untuk bagian kiprok di sini masih ada 2 lagi yang belum diterangkan. Yang satu itu ke masa. Masanya boleh kemana saja. Ini contohnya seperti ini, asal terhubung dengan masa. Terus yang satunya lagi ini menuju ke aki. Nah, sebelum menuju ke aki, yang langsung dari kiprok loh ya, yang dari kiprok seret menuju ke aki, itu masuk dulu melewati sikring Mas ya, itu wajib, baru masuk ke aki seperti ini contohnya. Nah, langsung masuk ke aki sini. Nah, terus yang dari kiprok lagi, seret yang menuju ke aki tadi itu dicabang lagi, diparah lagi. Nah, ini seret ya, disambung lagi kabelnya tuh seperti ini, disambung lagi, disambung terus sampai ke depan. Ini menuju ke kontak, ya, yang warna merah. Di kontak ini kan ada 4 buah kabel, salah satunya warna merah. Nah, ini arus dari aki. Nah, jadi seandainya nanti sekring terputus, sekring terputus ya, itu yang terputus hanya jalur pengisian saja. Tapi untuk jalur dari kiprok yang menuju ke kontak itu masih aktif ya, masih aktif. Kan kalian pasti pernah mengalami saat motor putus sekring di motor Supra itu, pasti kalau motor hidup, kita hidupkan mesinnya, itu sen dan klakson itu masih berfungsi. Nah, karena jalurnya seperti ini, dari kiprok menuju aki itu lewat sekring dulu. Nah, sebelum masuk ke sekring, kita cangkok lagi menuju kontak. Nah, kalau sekringnya di belakang yang menuju kontak, nanti kalau putus sekring ya, untuk bagian klakson, sen itu kalau putus sekring nggak akan fungsi Mas, seperti itu. Ini jalur standar loh ya. Nah, terus yang dari aki menuju kontak, nih warna merah, itu saat kontak on ya, itu nanti akan dilempar lagi dengan di kabel warna hitam ya, dilempar lagi dengan ke warna kabel hitam. Yang kabel hitam ini nanti kita buat cabang 2 seperti ini, dibuat 3 juga boleh ya. Terus untuk apa tujuannya? Nah, nanti kalau dibuat cabang 2, ini kan contoh simpel ini ya, kita dibuat cabang 2. Jadi dari aki ya, masuk ke kabel merah sini, masuk ke kontak, terus kita kontak on, dioper lagi ke kabel yang warna hitam ini. Nah, nanti kita cabang 2 seperti ini. Yang satu ini untuk ngarah ke bagian depan, ke depan sini, ke kepala sini. Nah, ini nanti kita bagi
berbagai macam untuk aliran untuk mengaliri sebuah komponen ya. Jadi yang satu ini, yang ke depan ini tujuannya nanti untuk menghidupkan sen, klakson. Kalau kita mau menggunakan lampu penerangan sistem DC dari sini juga bisa. Terus dari switch rem depan semuanya nanti ngambil dari sini. Nah, untuk kabel yang satu ini itu usahakan kabel yang bagus. Dan kalau bisa juga dibuat lebih, jangan satu, dibuat 2 atau 3 yang ke atas. Paham ya? Nah, nanti untuk yang video kedua saya akan bikinkan cara merakit sennya. Yang penting kita pahami dulu yang kabel induknya ya. Nah, seperti ini pokoknya. Ini nanti masuk ke depan wes. Sangkluk nih gini. Ini untuk jatah depan. Terus yang satu lagi kabel yang dari kontak warna hitam ini ya. Itu yang satu lagi kita lempar ke belakang. Yang ini dari belakang ya, dari kontak kita lempar ke belakang. Set. Nah, ini nanti untuk mengisi contoh seperti contoh misal switch rem belakang. Nah, contohnya ini. Nah, ini untuk mengaliri switch rem kalau kita masih menggunakan switch rem belakang ya. Nanti untuk masuk ke switch rem belakang, terus masuk ke otomatis sen, masuk ke sini ya. Nah, otomatis sen. Nah, ini. Terus untuk ke apa ya? Ya, untuk dua itu ya, untuk switch rem dan otomatis sen ya. Yang untuk ini nih. Untuk keluaran output kontak yang 12 volt ya. Paham ya? Terus yang untuk kontak yang dua lagi, ini ada warna hijau dengan warna hitam garis putih. Yang hijau ini nanti menuju ke masa, ke sini seret biar lebih rapi. Sebetulnya yang warna hijau ini kita tempel langsung ke sini juga bisa Mas ya, langsung tempel ke sini. Tapi biar lebih rapi, nanti saat pengemasan itu kita buat ke belakang atau ke atas juga boleh. Nanti langsung menuju ke sini. Ini warna hijau, set. Ini ya, langsung menuju ke sini kabel ini. Nah, terus yang satu lagi yang warna hitam garis putih itu langsung larinya ke sini, ke kontak sini yang bagian tengah. Nah, yang ini yang kuil kabel ini nomor 3 ini larinya ke kuil ya. Kuilnya di dalam situ, kalau motor 170 ditaruh dalam situ. Nah, ini ya, yang atas ini. Terus yang terakhir ini yang nomor 6 ini adalah masa. Nah, kalau masa yang ini terserah Mas mau ditaruh di mana Mas, pokoknya harus ada masanya, wes gitu aja. Nah, itu untuk diagram kabel pokoknya dulu ya. Pokoknya kalau sudah terbuat seperti ini, ya, untuk kabel bodi itu sudah enak Mas. Nanti ini kita pecah lagi ya, kabel induknya yang ini yang dari output kontak yang menuju ke depan, itu nanti kita bagi lagi. Bisa ke lampu sepedo, ke lampu sen, klakson dan lain-lain ya. Terus yang satunya lagi, cabang satunya lagi itu menuju ke belakang, nanti kita bagi lagi untuk otomatis sen dan switch rem. Terus kalau kita mau menggunakan aksesoris lain juga bisa. Yang jelasnya ini kalau di saat posisi kontak off ini masih nol, belum ada isinya listrik. Tapi kalau kontak on ini ada aliran listrik. Ini contohnya. Ini kita masukkan ke sini. Ini Masnya taruh sini dulu, Mas Aki. Tet. Nah, sekarang kita kontakkan on. Kontak on ya. Ces. Kita konsletkan seperti ini. Nanti sikringnya putus ini Mas ya. Kita pakai lampu aja. Sayang sikringnya ya. Tuh, hidup ya. Tuh. Terus saya matikan kontaknya lagi. Wes, nggak ada lagi. Nah,
gitu mas ya. Nah nanti yang untuk video kedua saya akan bikinkan cara merakit sennya, terus lampu belakangnya, dan switch rem sebagainya pokoknya ya. Jadi ikuti terus channel Rusi Bengkel. Dan jangan lupa mas, dihidupkan loncengnya biar tidak ketinggalan update-update berikutnya ya. Pokoknya informasi penting tentang dunia otomotif. Mantap mas.